Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Carl Rogers, Psikologi Self. Next. Bahasan yang pertama yaitu penjelasan teori Rogers. Yaitu teori Rogers sangat bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menghadapi seorang kliennya. Dalam dunia psikologi, teori ini disebut dengan teori yang berpusat pada klien. Dalam istilah Carl Rogers disebut sebagai client center therapy atau person center psikoterapi. Maksud dari berpusat pada klien adalah karena teori ini terapis harus mampu masuk pada hubungan yang sangat pribadi dan subjektif dengan klien, yang hubungannya tersebut bukan seperti ilmuwan dengan objek penelitian, namun lebih pada antara pribadi dengan pribadi. Next, struktur kepribadian, yaitu Rogers lebih mementingkan dinamika daripada struktur kepribadian. Sejak awal Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang. Rogers tidak menekankan aspek struktural kepribadian. Next. Carl Rogers mendeskripsikan the self atau self struktur sebagai sebuah konstruk yang menunjukkan bagaimana setiap individu melihat dirinya sendiri. Self ini dibagi dua, yaitu ada real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini, sementara ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri, atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Next. Organisme. Carl Rogers mendefinisikan organisme menjadi 3 makna, yaitu yang pertama, organisme sebagai makhluk hidup yang dilengkapi dengan fungsi fisik dan psikologis. Dan yang kedua, organisme sebagai realitas yang dialaminya, yang dialaminya. Dan yang ketiga, organisme holisme atau kesatuan sistem. Next. Perkembangan kepribadian. Rogers tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Namun dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, dengan bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk membedakan antara pengalaman dan apa yang orang persepsikan tentang pengalaman itu sendiri. Contohnya, ada seorang anak kecil yang memiliki konsep diri bahwa ia seorang gadis yang baik, sangat dicintai oleh orang tuanya, dan dia terpesona dengan kereta api, kemudian mengungkapkan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi insinyur mesin, dan akhirnya menjadi kepala stasiun kereta api. Tetapi orang tua gadis tersebut sangat tradisional, bahkan tidak mengizinkan ia untuk memilih pekerjaan yang diperuntukkan laki-laki. Dan hasilnya gadis tersebut mengubah konsep dirinya. Dia memutuskan bahwa dia adalah gadis yang tidak baik karena tidak mau menuruti keinginan orang tuanya. Next. Yang terakhir, manusia yang berfungsi sepenuhnya. Perkembangan yang optimal menurutnya lebih merupakan sebuah proses, bukan sebuah keadaan yang statis. Yaitu kehidupan yang baik adalah saat seseorang memiliki tujuan untuk memenuhi
semua potensi yang ia miliki sepenuhnya, yang secara terus-menerus, dan dia akan meningkatkan keterbukaan terhadap pengalaman, kecenderungan terhadap hidup yang eksistensial, meningkatkan kepercayaan pada organisme, dan kebebasan dalam memilih. Next. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.